Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 18140062. Saya dari kelas 6B PGSD. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penyebab dan Motivasi Korupsi. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis, hampir tanpa obat, di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya yang buruk. Secara sinis, orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realita kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Secara umum, faktor penyebab korupsi ialah 1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Yang kedua, kebutuhan hidup yang mendesak. Yang ketiga, penghasilan yang kurang memadai. Yang keempat, malas atau tidak mau untuk bekerja keras. Yang kelima, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Yang keenam, sanksi yang tidak setimpal dengan hasil korupsi. Yang ketujuh, lemahnya penegakan hukum. Yang kedelapan, ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Yang kesembilan, kurang atau tidak ada pengendalian. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dari segi faktor internal. 1. Sifat tamak. Sifat tamak merupakan sifat yang dimiliki manusia. Di setiap harinya pasti manusia menginginkan kebutuhan yang lebih dan selalu kurang akan sesuatu yang didapatkan. Akhirnya muncullah sifat tamak ini di dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi. 2. Gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini dirasakan oleh manusia-manusia di dunia, di mana manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus mengonsumsi kebutuhan tersebut dengan perilaku tersebut. Tidak bisa diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh, yang akhirnya terjadi tindakan korupsi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu 1. Faktor politik. Faktor politik ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindakan korupsi. Di dalam sebuah politik akan ada terjadinya suatu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindakan korupsi. Dapat kita ketahui di negara kita sendiri bahwa hukum sekarang tumpul ke atas, lancip ke bawah. Di hukum sendiri banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah. Sudah terbukti bahwa banyak praktek-praktek suap menyuap lembaga hukum terjadinya dalam mengatasi suatu masalah, sehingga dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa praktek korupsi sangatlah mungkin terjadi karena banyaknya kelemahan dalam sebuah hukum yang mendiskriminasi sebuah masalah.
Yang ketiga, faktor ekonomi. Sangatlah jelas faktor ekonomi ini sebagai penyebab terjadinya tindakan korupsi. Manusia hidup pasti memerlukan kebutuhan, apalagi dengan kebutuhan ekonomi. Itu sangatlah dipentingkan bagi manusia. Bahkan pemimpin atau penguasa berkesempatan jika mereka memiliki kekuasaan sangatlah ingin memenuhi kekayaan mereka. Yang keempat, faktor organisasi. Faktor organisasi ini adalah faktor eksternal dari penyebab terjadinya korupsi. Di suatu tempat pasti ada sebuah organisasi yang berdiri. Biasanya tindakan korupsi yang terjadi dalam organisasi ini adalah kelemahan struktur organisasi. B. Motivasi korupsi. Motivasi korupsi jika awalnya kepentingan bertahan hidup menjadi motivasi seseorang atau sejumlah orang melakukan tindakan pidana korupsi. Pada tahap berikutnya, korupsi dimotivasi oleh bangunan sistem yang hanya bisa terjadi karena dukungan kerjasama antar sejumlah pelaku korupsi pada berbagai birokrasi sebagai bentuk korupsi berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.